Di beberapa waktu yang lalu ada yang DM gue dan bertanya, "Bang, kira-kira kalau betulin PS4 di Jakarta tuh di mana kira-kira?" Terus gue jawab, "Oh, di PSE mungkin ya. Dia ada jasa servis juga gitu." Oke, soalnya gue lagi nitip sama temen gue konsol di Jakarta untuk dibetulin bang gitu. Terus gue nanya, emang lu asalnya dari mana gitu? Terus dia bilang dari Kalimantan. Dan gue mikir lah, emang di Kalimantan nggak ada. Dan jujur aja setelah itu gue lupa ya jawabannya apa ya. Dan gue coba cari ya DM-nya, kayaknya udah tenggelam cukup dalam di bawah, jadi gue lupa. Tapi oke lah, gue berasumsi bahwa kenapa dia akhirnya memilih untuk nitip ke temennya yang di Jakarta untuk dibetulinnya. Mungkin pertama dia nggak tahu di mana jasa servis di daerah dia. Atau mungkin yang kedua, dia memang nggak ada jasa servis di sana. Dan yang ketiga, karena memang barang ini tuh bukanlah barang yang murah, maka dia mungkin memilih kayak oke, gue cari orang untuk rekomendasiin kira-kira di mana yang trusted atau recommended. Nah, itu adalah alasan kenapa video ini tuh dibuat. Yang namanya alat elektronik itu kalau lo pakai terus-terusan tuh pasti perlu perawatan. Ya kayak misalkan contohnya kayak PS3 aja lah. Ketika dulu tuh kayaknya 1 tahun sekali tuh mesti ganti paste gitu, apalagi khususnya misalkan PS3 Fat gitu ya. Atau mungkin yang kayak sekarang tuh kayak Joy-Connya Nintendo Switch yang memang sudah terkenal bapuk ya dan juga suka drifting, dan Nintendo juga mengakui bahwa dan minta maaf kalau memang Joy-Connya jelek gitu. Buat kalian yang nggak terlalu ngerti-ngerti banget ya, kalian harus menggunakan jasa servis untuk ngebetulinnya. Kalau buat kalian yang mungkin uangnya banyak gitu ya, kalian rusak satu ya udah gue beli lagi gitu. Kalau controller atau nggak konsol gitu. Tapi buat orang yang mungkin pas-pasan kayaknya nge-service elektroniknya atau konsolnya atau controllernya itu akan jauh lebih murah. Mungkin teman-teman pada berpikir kayak Sony kan ada garansinya bang. Iya mungkin kalau yang konsol-konsol terbaru ini memang ada garansinya. Terus kalau misalkan kayak model Xbox maupun Nintendo kan memang nggak ada, jadi garansinya kebanyakan garansi toko. Dan gue sendiri pun tidak pernah coba untuk klaim garansi Sony. Alhamdulillah sepanjang ini ya belum pernah klaim garansi Sony. Tapi buat teman-teman yang mungkin nonton video ini pernah punya pengalaman untuk ngeklaim garansi Sony, kalian bisa cerita kira-kira tuh berapa lama, terus apakah langsung jadi bayarnya sehari itu juga atau butuh waktu berapa hari atau seminggu atau mungkin lebih dari seminggu, kalian bisa bercerita di kolom komentar. Tapi kalau buat konsol PS3 atau PS4 yang lama atau mungkin Xbox, Nintendo Switch, kalian karena nggak ada resminya, jadi mau nggak mau kan kalian menggunakan jasa servis untuk ngebetulin kalau memang ada kerusakan. Nah kebetulan juga gue punya PS3 yang memang lagi error, jadi gue akan coba untuk servis PS3 gue. Pengen lihat gue prosesnya gimana pada saat lagi datang ke sana, harusnya ngapain, nanya apa, bagaimana prosesnya dan yang lain-lainnya. Dan yang gue pilih kali ini jasa servisnya itu adalah PSE. Gue pilih ini karena memang gue pernah betulin di sana sekali dan gue cukup puas. Jadi kali ini gue akan coba lagi untuk datang ke PSE untuk membetulkan atau menservis si PS3 gue ini. Guys, gue udah nyampe nih jadi kalau misalkan lo nyari tempat servisnya, itu tempat servisnya kalau lo misalkan tahu kan ada di depan tempat jualnya ada di depan. Jadi tempat servisnya itu di bagian belakangnya. Tetap ada tulisan PSE Enterprise, tapi memang spesialis untuk servis nih di sini nih. Jadi barang-barang gue sendiri nih udah gue masukin dan gue kasih tahu penyakit-penyakitnya apa aja. Ini sama si emasnya dibantu nanti itu dikasih, gue bilang nih nggak bisa nyala, yang ini nggak bisa nyala, dan gue ngasih tahu karena ini barang itu dari Jepang jadi voltnya masih 110, jadi jangan sampai dia colokin langsung terus meleduk gitu, salah gue ya. Jadi gue harus kasih tahu juga kondisinya. Nanti ngobrol-ngobrol cari tahu lebih banyak lagi dah. Ini jadi abis sudah selesai ditaro, terus dibikin sama mbaknya Mbak Dinda tuh dicatat dulu tuh produk-produk apa aja yang ditaruh di sini nih. Itu juga nih sama masnya juga, gua kan titip dus di sini karena supaya nggak repot, juga dicatat juga dusnya. Jadi cukup lumayan apik banget ya dipegang di sini. Cuma tinggal yang pengen tahu tuh kira-kira kapan kelarnya dan juga berapa biayanya, itu yang paling mungkin karena itu perlu nunggu ya, nunggu setelah pengecekan ya.
Kalau dilihat dari video yang gua ke PSE itu prosesnya itu cukup mudah, lo tinggal kayak dateng ke sana tempatnya, yang penting lo tahu tempatnya di mana, lo bilang gua mau servis, habis itu lo bilang lagi masalahnya kenapa, terus habis itu orangnya akan mencatat masalah tersebut, dia akan bikin kwitansi dengan masalahnya, dan lo akan diminta nomor teleponnya, terus langsung dikasih juga nomor teleponnya karena di kwitansinya terdapat nomor telepon orangnya. Jadi dalam waktu kurun beberapa hari lo akan dikabari kira-kira ada masalah apa dan berapa kena biayanya. Gimana caranya gua mau dari luar kota bisa servis di sini? Bisa dialamatin aja. Tinggal kirim barangnya aja. Iya. Tulis aja keterangannya apa. Masalahnya apa, Iya, gue cek. nanti kontak-kontak. Nah, misalnya apa tinggal gue konfirmasi balik gitu aja. Tapi nomor hubungan yang nomor kan kalau lo lihat website PSE Enterprise kan ada nomornya nih. Nah, kalau buat servis tuh nomornya beda nggak sih? Ada aku sebagai servis. Oh gitu. Jadi kan abang ntar ngontaknya gampang ke dia. Iya. Oke. Untuk servis yang mungkin operasinya kecil kayak misalkan controller lo atau mungkin layar Nintendo Switch atau mungkin apapun yang urusannya operasi kecil untuk servisnya itu mungkin bisa langsung ditunggu di sana, tergantung kerusakannya juga. Tapi kalau misalkan kayaknya yang perlu lebih besar gitu kayak misalkan PS4 lo kenapa-napa atau mungkin PS3 lo kenapa-napa gitu ya, mungkin dia akan perlu cukup waktu untuk ngecek dulu, pastiin semuanya masalahnya, baru dikabarin ke lo. Sayangnya waktu pada saat lagi gue datang kemarin tuh di hari Minggu, entah memang si teknisinya itu setiap hari Minggu itu libur atau memang gue lagi apes aja kena pada saat lagi si teknisinya libur gitu. Terus di sana juga gue nanya gitu kayak misalkan kalau misalkan dari luar kota ada nggak sih yang pernah benerin di sini gitu, dan dari orangnya sendiri itu ada Bang Adul sama Mbak Dinda yang ngasih tahu. Terima kasih dua orang itu ya. Itu dia bilang katanya ada, dan bahkan untuk amannya kadang-kadang kalau beberapa konsol besar itu dikirim pakai packing kayu, dan kalau nanti setelah selesai pun dikirim pakai packing kayu juga tuh bisa gitu. Terus gunanya mesti Mbak Dinda kalau misalkan nanti udah lokasi tahu gitu, oh mas ini masalahnya yang rusak ini dan kena biaya sekian. Terus kalau saya nggak mau gimana? Misalkan duitnya lagi nggak ada gitu ya, ternyata kena biaya yang cukup besar gitu. Terus kata Mbak Dinda sih bilangnya, oh nggak apa-apa kalau memang nggak mau ya kita nggak servis gitu. Jadi kita tinggal kembalikan aja. Terus gue mikir kayak oke, kena jasa cek nggak sih sebenarnya? Gue lupa nanya yang satu itu tuh. Ada nggak sih jasa ceknya gitu ya? Tapi intinya tuh kalau kalian udah periksa dan ternyata mahalan atau mungkin kalian ngerasa kayak duitnya gue belum bisa sekarang, ya nggak apa-apa, nggak langsung diberesin hari itu juga gitu. Jadi bilang oh ya udah nanti gue udah tahu, yang penting gue udah tahu ada masalah apa, kira-kira kena biaya berapa, jadi nanti kapan-kapan gue mungkin balik lagi. Cuma kayak enak aja kali ya. Berarti abis nanti setelah dicek itu Mbak ngubungin saya gitu. Oh ini masalahnya ini kena biayanya sekian. Oke, selesainya sekian gitu. Terus kalau tiba-tiba, Mbak saya nggak mau jadi benerin deh gitu, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak kena biaya. Kita misalkan nggak mau kan? Nggak mau, iya. Oke. Biasanya berapa lama untuk pemberitahuan kalau nih? Paling aku minta waktunya kurang lebih 3-4 harian kali ya, kurang lebih ya. Untuk buat cek-cek dulu ya? Nanti kalau misalkan emang lebih cepat, ntar saya kabarin juga. Kan saya nunggu kabar dari teknisi juga sih bang. Oh. Beberapa tempat yang gue secara pribadi sudah gunakan dan mungkin gue bisa bilang rekomendasi juga buat kalian ya, mungkin dua tempat ini, yaitu adalah PSE Game Shop yang gue tadi di video juga udah ada samperin, dan satu lagi itu adalah Gameland di Mangga 2. Waktu itu gue betulin Nintendo Switch gue Joy-Connya dan dia juga oke banget untuk gue rekomendasiin juga. Kalau di Bandung ada salah satu teman dari komunitas yang namanya Paper Five Store. Dia itu segala hal yang berhubungan dengan Nintendo Switch, dari Joy-Con, mungkin kalau dari layar, mungkin dari apapun yang berhubungan Nintendo, kalian bisa tanya di Paper Five Store. Untuk mungkin kalian ini yang satu ini tuh udah kenal banget ya. Gua nggak pernah betulin di dia, tapi kita tahu ini orang nama cukup besar, yaitu adalah Mas Ferry Pratondo dari Malang yang memang punya toko juga untuk jual-jual konsol, dan dia juga punya jasa servis. Dan kalau kalian lihat di YouTube Mas Ferry Pratondo juga, Mas Ferry Pratondo tuh kadang-kadang memberikan tips-tips bagaimana memilih, bagaimana konsol yang bagus yang mana, kira-kira yang mana yang bagus untuk kalian beli dan yang lain-lainnya gitu ya. Balik lagi, video ini tuh gue buat untuk kalian yang mungkin bingung kalau misalkan kalian mau ngejasa servis di mana.
Tapi bukan hanya dari gua aja, karena mungkin gua tadi ngerekomendasiin tempat-tempat gitu, dan itu cuman Jakarta 2, Bandung 1, Malang 1. Tapi kan pasti banyak tempat jasa servis yang ada di seluruh Indonesia yang mungkin gue tidak pernah gunakan, gue tidak pernah tahu, tapi kalian tahu gitu. Nah, gue berharap kalian di kolom komentar itu ngebantu teman-teman juga, mungkin kalian yang udah pernah gunain di wilayah manapun di Indonesia gitu ya. Kayak misalkan kayak kemarin yang nanya di Kalimantan kebingungan, mungkin kalian tahu di mana Kalimantan, Kalimantan Barat di mana, Kalimantan Selatan di mana. Kalian bisa tulis di kolom komentar pengalaman kalian, atau kalian mungkin mau bertanya kira-kira kalau di daerah gue tuh di mana, siapa tahu ada teman-teman yang punya pengalaman untuk jasa servis bisa rekomendasiin. Siapa tahu kita bisa jadi ya info-info baru lah. Jadi bermanfaat buat teman-teman semua juga, jadi nggak harus selalu lintas kota gitu. Siapa tahu di kota kalian juga tuh ada jasa servis yang bisa kalian rekomendasiin atau trusted untuk digunakan. Catatan kecil dari gua, walaupun udah ada beberapa toko yang gua rekomendasikan atau tempat jasa servis yang gue rekomendasikan tadi, atau mungkin kalian baca di kolom komentar nanti beberapa tempat jasa servis yang direkomendasiin sama teman-teman. Balik lagi, kalian kalau bisa jangan langsung benar-benar percaya aja. Kalian riset sendiri, kalian tanya langsung dulu sendiri. Jangan bulet-bulet ditelan karena takutnya kecelek juga kan. Ya mungkin itu aja video kali ini, semoga bermanfaat, and I'll see you next time boys. Bye bye.